Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Abu Bakar Al-Jaziri mengatakan akidah itu sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia, baik secara akal, wahyu maupun fitrah manusia. Kebenaran ini diyakini dalam hati. Ya, kebenarannya dianggap sahih, ya, dan keberadaannya, dan ditolak sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Berarti sesuatu yang diyakini benar yang kita pegang, kira-kira begitu kan. Ini yang dimaksud dengan akidah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam akidah ini ilmu itu disebut ada dua bentuk. Ada yang bersifat daruri. Yang bersifat daruri itu adalah ilmu yang dihasilkan indra. Dia nggak butuh dalil, ya. Contohnya kita melihat jam dinding di depan itu, ada nggak dalilnya dalam Quran hadis itu jam dinding? Nggak perlu, gitu ya. Jadi ada ilmu-ilmu yang dia nggak butuh dalil, sudah nyata dipahami. Ketika terjadi hujan secara teori alam, dari mana terbentuknya awan? Dari air laut yang dipanaskan matahari, kemudian jadi awan, baru turun jadi hujan. Sebenarnya itu nggak perlu dalil, ya. Maka kadang-kadang orang dikatakan siapa yang mengatakan teorinya begitu, itu sesat pula katanya kan. Padahal ilmu alam itu. Nah, secara ilmu sudah bisa diterima, nggak perlu dalil dari Quran hadis. Ada ilmu-ilmu yang begitu, nggak perlu dalil dia. Air mengalirnya ke bawah, perlu nggak ada dalilnya dari Quran hadis? Nggak perlu. Itu namanya ilmu daruri. Ya. Ada juga namanya ilmu nazari. Ini yang memerlukan dalil atau pembuktian. Dalam ilmu umum, misalnya ketika ada sisi segitiga sama sisi mempunyai panjang yang sama, maka hal itu membutuhkan dalil bagi orang yang belum tahu tentang teori ini. Kok bisa tiga sisi sama? Perlu dalil, ya, dianalisis. Ini namanya nazari. Kemudian di dalam tauhid ini manusia memiliki fitrah mengakui kebenaran Tuhan, indra untuk mencari kebenaran, akal untuk menguji kebenaran, hati untuk meyakini kebenaran, dan wahyu sebagai alat ukur. Ini fungsinya di situ, Pak. Secara fitrah kita mengakui adanya Allah, kebenaran Tuhan, indra kita mencari-cari kebenaran, akal kita akan menguji kebenaran itu. Benar enggak? Hati kita nanti yang meyakini Allah, benar enggak Allah? Hati kita yang meyakini. Dan wahyu sebagai alat ukur atau pemberi petunjuk. Nah, kemudian akidah itu kalau dia bentuk keyakinan nggak boleh bercampur dengan keraguan, syak sedikit pun. Kalau masih bercampur dengan keraguan, syak, lipti-pipti atau zon, salah satu lebih kuat darinya, maka ini tidak bisa disebut dengan keyakinan atau akidah, ya. Apabila kita sudah salah satu meyakini salah satunya, baru muncul yakin, baru bisa disebut dengan akidah. Kalau masih ragu-ragu, nggak akidah namanya, Pak. Ya. Untuk meyakini sesuatu kita membutuhkan indera akal, indera mata, telinga, kemudian indera hati. Jadi orang bertuhan itu bisa lewat indera matanya, bisa lewat indera akalnya, dia pikirkan, bisa dilihat indera hatinya. Nah, yang paling kuat nanti tentunya menggunakan indera hati dalam bertuhan. Maka ketika Abu Bakar, Nabi mengaku menjadi Nabi misalnya, jadi Rasul, kenapa Abu Bakar yakin Nabi Muhammad jadi Rasul? Bapak Ibu bisa bayangkan, ada seseorang yang bertapa di Gua Hira 3 tahun setengah, tiba-tiba turun dari gua, ngaku jadi Nabi utusan Tuhan. Kira-kira kalau itu terjadi hari ini, Bapak percaya nggak itu? Ada orang bertapa di gua atau di Gunung Kidul 3 tahun setengah, turun dari gunung,
dia katakan dia nabi utusan Tuhan, percaya nggak? Kalau terjadi sekarang kita nggak percaya kan? Secara akliah kan, wah ini bahaya ini ngaku nabi. Ya, maka sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau kita hidup di zaman nabi, belum tentu kita muslim loh, belum tentu. Kenapa? Bagaimana menerima kebenaran orang turun dari gua 3,5 tahun sebagai nabi? Kalau menggunakan indera akal. Tapi Abu Bakar tidak hanya menggunakan indera akalnya, dia menggunakan hatinya. Bagaimana dia menggunakan hatinya? Dia lihat Nabi Muhammad itu sejak kecil sampai dewasa nggak pernah bohong. Nggak ada catatan rekaman Nabi Muhammad itu pendusta. Maka ketika Nabi jadi ngaku jadi nabi, jadi rasul, dia percaya karena orang ini belum pernah bohong seumur hidupnya gitu. Nah, jadi digunakan indera hatinya, keyakinan. Maka di awal-awal kan banyak orang kafir yang rasional dia menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kita bersyukur kan diberikan iman itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam keyakinan akidah itu ada ainul yakin. Ain itu mata, indra, yakin karena indra penglihatan, ya. Ada ilmu yakin berdasarkan ilmu dengan pembuktian rasional cenderung kepada akal. Ada hakul yakin, yakin kepada yang hak, ini berdasarkan hati. Makanya nanti beragama itu nggak bisa hanya menggunakan indra dan akal saja, harus menggunakan hati nurani juga, ya. Sampai ke sana. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pengantarnya. Sebenarnya saya sampai kemari berawal dari membahas buku ini di pengajian Masjid Pondok Indah. Ya. Ini ada salah satu buku yang sifatnya akidah. Nama bukunya Nawaqidul Islam. Ini karangan tulisan Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Ini karangan beliau, karya beliau, artikelnya. Apa yang dimaksud dengan Nawaqidul Islam? Nawaqidul Islam ini artinya adalah pembatal keislaman, membatalkan Islam seseorang, berarti mengkafirkan orang, kan gitu kan? Jadi buku ini mengkafirkan orang itu. Siapa saja orang-orang kafir itu yang keluar dari Islam, yang syahadatnya batal. Nah, buku ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak kita pahami dengan ilmu syariah, kan backgroundnya syariah. Kalau nggak kuat syariahnya, ilmu syariahnya, buku ini setelah saya baca, inilah penyebab, ya, penyebab orang gampang mengkafirkan orang lain. Dalam satu seminar internasional, buku inilah yang paling banyak dipakai teroris untuk menghalalkan darah orang Islam. Maka buku ini sebenarnya sangat bahaya kalau ilmu kita nggak cukup memahaminya. Ya. Sampai ke bab ini pembahasan akidah. Maka ini saya bahas akidahnya, saya buat pengantar saja. Kita bedah buku ini. Kata beliau, "I'lam anna nawaqidal Islam asyaratu nawaqid." Ketahuilah bahwa yang membatalkan keislaman seseorang itu ada 10. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah wahdah la syarikalah. Syirik, ya. Syirik dalam beribadah kepada Allah, mensekutukan Allah. Kalau ada orang di samping menyembah Allah tapi menyembah juga patung, menyembah manusia, syirik, batal nggak Islamnya? Batal, pasti batal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya, sebenarnya kalau kita mau membatalkan keislaman orang, kita cukup menggunakan ilmu mafhum mukhalafah. Dalam ilmu syariah disebut dengan mafhum mukhalafah, kebalikannya. Apa yang menjadi rukun iman atau rukun Islam? Nah, rukun iman atau rukun Islam, rukun iman itu ada 6, rukun Islam ada 5.
Nah, kalau ada orang yang mengkafiri, tidak mengakui rukun iman, kemudian tidak mengakui rukun Islam yang 5, ya dia sudah kafir. Karena ini rukun, ini pokok. Sebenarnya itu yang batalkan keislaman orang. Nggak ada itu sholat itu, puasa nggak mau, sholat nggak mau, ya nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, nggak zakat, siapa? Ya orang kafir. Tuhan tuh nggak ada tuh, ya kafir lah. Mana mungkin ada malaikat, apalagi Muhammad, cuman dongeng aja tuh, ya kafir. Rukun imannya gagal. Sebenarnya ini saja batalkan keislaman. Tapi beliau nanti menjelaskannya dirinci dengan pemahamannya, dan pemahaman itu bahaya. Kenapa bahaya saya katakan? Kalau kita mengkafirkan seseorang seperti hadis sahih ini, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufri illa raqadda alaihi illam yakun sahibul kadzalik. Janganlah seseorang menuduh orang lain fasik dan jangan pula menuduhnya kafir. Kenapa? Kalau kita tuduh orang fasik atau kafir, tuduhan itu akan kembali kepada diri kita sendiri jika orang yang kita tuduh itu tidak kafir, tidak demikian. Ya. Ketika kita katakan, hei kafir, ya kafir, faqad ba'a bi ahaduhuma. Hei kafir, ternyata dia enggak kafir. Maka kekafiran itu kembali kepada diri kita sendiri. Ngeri enggak? Pokoknya kalau kita sudah mengkafirkan orang, salah satunya pasti kafir. Kalau enggak dia, kita gitu loh. Itu. Ngeri kan? Nah, maka itu bahaya buku itu kalau salah memahaminya. Nah, kalau syirik udah pasti kafir karena dia nyembah berhala, nyembah selain dari Allah, mensekutukan Allah. Tapi kalau syiriknya syirik kecil, riya, kafir kan? Riya, sum'ah, ke masjid dia pengen dilihat calon mertuanya, kafir nggak ya? Syirik juga, tapi syirik kecil. Enggak kafir Pak. Kalau syirik, kalau riya, syirik kecil itu tidak masuk kafir. Kenapa? Itu pekerjaan hati dia kan? Dan itu syirik kecil, terpeleset namanya. Kadang susah menghindarinya. Enggak nyata juga dalam hati. Karena pengen dilihat orang, pengen dengar orang beramal, riya, sum'ah, itu kan bagian dari syirik, cuma syirik kecil. Nah, tidak kafir. Nah, itu hati-hati kita. Maka buku ini kan dia lempar bola panas saja, enggak dijelaskan secara rinci. Ya, enggak disyarahkan, yang enggak ada syarahnya. Itu berbahaya. Orang-orang yang kurang ilmunya, jadi dia bisa nanti gampang mengkafirkan orang kalau enggak cukup ilmu syariahnya. Ya. Yang kedua, beliau mengatakan man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Dia sebut dengan sendirinya ijma'. Siapa yang menjadikan antara dirinya dan Allah ada wasa'id, perantara, ya, ada perantara antara dirinya dengan Allah, ada wasa'id. Kemudian perantara itu yad'uhum, dia berdoa memohon kepada perantara itu. Wa yas'aluhum, meminta. Wa yas'aluhum syafa'ah, meminta syafaat. Wa yatawakkalu 'alaihim, dan bertawakal kepada wasilah itu. Kafara ijma'an, kafir secara ijma'. Nah, poin kedua ini bahayanya begini. Poin kedua ini dijadikan oleh pengikut Muhammad bin Abdul Wahab sebagai dalil untuk mengkafirkan orang yang berwasilah. Ngeri kan? Maka jangan heran di Makkah itu orang-orang tarekat itu dibumi hanguskan, diratakan dengan tanah. Nah, sekarang tidak ada lagi tarekat di tanah. Inilah salah satu penyebabnya. Kan gampang memahaminya. Karena orang tarekat Ahlussunnah wal Jamaah suka berwasilah. Nah, di dalam tafsir Wahbah Zuhaili itu dijelaskan wasilah-wasilah yang dibolehkan. Nah, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini karena salah memahami ini, mereka menganggap orang tarekat itu berwasilah sama dengan orang-orang kafir Quraisy berwasilah dengan berhala.
Kafir Quraisy itu mereka berwasilah dengan berhala. Kenapa kalian menyembah patung? Ya kami menyembah patung liqarribuna ilallah, untuk mendekatkan diri ke Allah. Itu wasilah kami kan. Kalau ditanya mereka, berimankah kalian sama Allah? Beriman. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Mereka katakan Allah. Al-Qur'annya begitu, Pak. Tapi mereka nyembah berhala. Jadi wasilahnya itu dianggap sebagai sesembahan juga. Sama kayak orang Nasrani. Ya. Mereka menyembah Nabi Isa sebagai wasilah juga, menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Arbabam min dunillah, bahasa Quran. Mereka sembah. Ulama-ulama rahibnya disembah juga. Rahib-rahibnya itu mereka apa? Mereka minta syafaat kepada rahibnya, berdoa kepada rahibnya, bisa nebus dosa, bertawakal, menyerahkan diri mereka kepada rahibnya. Nah, itu disamakan dengan orang-orang tarikat. Padahal orang tarikat tidak begitu. Nah, ini makanya. Kenapa orang tarikat tidak begitu? Karena saya meneliti tarikat ini, sehingga saya berkesimpulan keliru mereka memahami tarikat. Buhtanan azima bahasanya, dusta yang nyata. Ya. Maka buku Sholih Fauzan yang sekarang masih hidup di Mekah, dia mensyarahkan kitab ini. Ya dia sebut gitu. Jadi wasilah itu disembah. Kalau dia disembah ya syirik, pasti syirik kan. Minta syafaat kita sama dia kemudian kita bertawakal. Saya mau tanya, ada nggak orang tarikat bertawakal sama gurunya? Minta syafaat dalam arti memberikan syafaat penuh? Nggak ada. Mana ada? Tapi mereka tuduh. Maka Said Al-Maliki menulis satu kitab tebal. Ya, dia jelaskan di kitab itu. Apa yang dijelaskan? Muhammad bin Abdul Wahab pun dulu sudah komplain. Ada pengikutnya, ya, salah satu pengikutnya itu mengkafirkan orang yang tawasul. Kata Muhammad bin Abdul Wahab, orang tawasul itu kafir. Oh, inilah yang kedua ini. Maka dia tulis surat, siapa yang mengatakan aku mengkafirkan orang yang tawasul dengan orang soleh, maka ketahuilah hadza buhtanun azim. Ini adalah fitnah yang besar buat diriku. Jadi dia sendiri gak mengakui mengkafirkan orang tawasul dengan orang soleh. Tapi pengikutnya ini melakukan itu, Pak. Maka itu bahaya kan. Padahal ulama-ulama tafsir seperti tafsir Wahbah Juhaili itu, tafsir Al-Munir itu disebut wasilah kepada orang soleh itu. Nanti ada yang lebih longgar. Kepada orang soleh itu boleh. Apa buktinya? Sahabat wasilah kepada Nabi. Umar bin Khattab berwasilah kepada Abbas. Ketika Nabi wafat, ya Allah, Umar bin Khattab doa minta hujan. Ya Allah, dulu kami masa hidup Rasulmu, kami berwasilah kepada Rasulmu. Sekarang Rasulmu tidak ada, kami berwasilah kepada paman Rasulmu, Ibnu Abbas. Umar bin Khattab pun berwasilah. Bahkan Ali dan Umar bin Khattab disuruh Nabi minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kalau kalian jumpa nanti dengan Uwais Al-Qarni, minta doa ya supaya kalian dihapuskan dosanya. Bayangkan Bapak Ibu, setakwa, sekelas sahabat besar, sekelas Umar bin Khattab dan sekelas Imam Ali, itu disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Minta didoakan. Bukan berdoa meminta Uwais Al-Qarninya, tapi minta didoakan orang soleh. Kita siapa? Selepel kita sama Umar bin Khattab, selepel kita sama Ali. Kok nggak boleh minta doa sama orang soleh? Itu kan bagian dari wasilah. Itu kan hadis sahih Muslim. Kan bahaya jadinya, Pak kan. Makanya inilah yang membuat orang suka mengkafirkan itu. Ini sebenarnya salah satu bukunya. Maka diteliti di seminar internasional, ini memang buku ini banyak dijadikan para teroris sebagai dalil. Buku Tamrid ini mengkafirkan ini. Sebab kalau sudah kita kafirkan orang di dalam fikih jinayat, orang yang kafir murtad itu halal darahnya. Apa hukuman orang murtad? Hukuman orang murtad apa, Pak? Di fikih jinayat, Nabi SAW bersabda, ya, Nabi SAW mengatakan orang-orang yang murtad itu dihukum bunuh. Halal darahnya, dihukum bunuh.
Setiap orang murtad masa Nabi dihukum bunuh. Nah, ulama fikih meneliti kenapa dihukum bunuh orang murtad. Ternyata setiap orang murtad itu membahayakan. Masa itu masa perang. Kalau orang murtad, dia ceritakan kelemahan umat Islam, dia ceritakan benteng-bentengnya, ya, strategi umat Islam bagaimana mengalahkannya. Itu kan membahayakan. Maka setiap ada orang murtad dibunuh Rasul karena jadi pengkhianat. Murtad ini pengkhianat. Sama dengan pengkhianat. Pengkhianat itu membunuh memang, apalagi masa perang. Nah, kalau sekarang, zaman sekarang tidak zaman perang. Artis murtad, apa hukumannya? Mau bapak bunuh? Ditangkap bapak nanti masuk penjara. Maka kata ulama fikih, hari ini bukan masa perang dan orang murtad hari ini tidak membahayakan umat Islam. Enggak perlu dihukum bunuh. Lakum dinukum waliyadin. Layak apa namanya? Tidak ada paksaan masuk Islam, ya kan? Ya. Saya pernah dialog di Facebook itu, ada orang yang keras sekali masuk, ada artis keluar dari Islam. Itu artis itu harus dihukum bunuh dalam syariat Islam katanya. Kalau murtad, dia bilang gini, kamu pernah gak baca hadis Sahih Bukhari? Man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir nyata. Itu hadis Sahih. Pernah gak lihat ibu kamu, bapak kamu ninggalin sholat? Pernah katanya. Berarti bapak kamu sudah kafir, sudah murtad. Kenapa gak kamu bunuh? Dia bilang. Bingung dia, Pak. Jawab dia. Ini kan bahaya, Pak. Nah, maka Imam Syafi'i menjelaskan di dalam Fatwa Mu'asyarah Yusuf Qaradawi itu jelaskan bagaimana Imam Syafi'i menjelaskan. Yang dimaksud dengan kafir di situ orang yang tak sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau karena malas, dia tidak kafir hukumnya, dia fasik, berdosa besar. Tapi kalau meninggalkan sholat dalam arti mengingkari kewajiban sholat, nah itu mengingkari rukun Islam tadi, ingkar dia, tak ada itu sholat, nggak wajib itu, nggak ada wajib itu. Nah itu ingkar gitu Pak. Nah itu kafir. Nah itu disebut kafir. Nah itulah saya sebut tadi, harus paham kita ilmu syariahnya, penjelasan ulama. Maka akidah ini nggak boleh bertentangan dengan ilmu syariah saya sebut. Nah, jadi kalau kita nggak paham ilmu syariah, ini ajab kita dibuatnya buku ini kan. Buku ini dipakai terus sampai sekarang. Makanya salah satu Ustaz Ar-Raji kan dia dinasihatinya juga dikasih tahu pesantren-pesantren yang pakai buku ini hati-hati loh, pandai-pandai masyarakatnya. Kalau bisa cari buku lain, jangan pakai buku tauhid ini model gini. Nah, jadi ekstrim nanti Pak. Ya. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah wasilah dalam tarekat itu, kalau saya umpamakan begini, wasilah dalam tarekat itu ada juga dengan istilah mirip dengan rabitoh. Rabitoh itu gimana? Nah, ketika kita mau munajat, ya, nah, ini namanya kayak siap-siap. Kita ingat pesan guru. Kalau mau sholat tuh harus gini-gini. Oke. Begitu kita ingat pesan guru, dah baru kita hadir hati ingat Allah. Allahu Akbar. Itu termasuk wasilah ringan orang tarekat. Haramkah itu? Gak ada haramnya kan? Syirik gak itu? Gak ada syiriknya. Karena sebelum sholat kita ingat pesannya bagaimana supaya khusyuk. Apa hubungannya dengan syirik kan? Nah wasilah yang paling tinggi dalam dunia tarekat, begitu kita merabika, begitu kita mau sholat, kita menyatukan rasa kita sama rasa guru. Jadi kita merasa bersama guru kita secara rohani, baru kita Allahu Akbar. Kenapa kita satukan rasa kita sama guru? Supaya rasa ma'rifat, rasa kedekatan guru kepada Allah kita dapatkan, terbantu kita. Wah, ini kalau dalam dunia ini namanya wasilah tertinggi dalam dunia tarekat. Nah setelah itu kita angkat takbir, ya kita sama Allah bukan guru. Karena di dalam ilmu rasa, ilmu tarekat, saya kasih tahu ilmunya Pak. Bapak kalau lihat orang di Palestina disiksa, dibombardir, anak-anak digeret gitu, berdarah-darah, Bapak sedih nangis enggak? Sedih nangis enggak? Sedih kan? Nangis kan? Apa hubungannya? Kan mereka yang diseret.
kok bapak bisa ngerasa? Karena bapak nyatukan rasa tadi ke mereka. Kalau aku digitukan, ya Allah sakitnya, ya kan? Sehingga apa yang mereka rasakan itu bisa kita rasakan. Karena kita kal jasadil wahid, kata Nabi. Orang beriman itu seperti satu jasad. Kenapa kita menangis? Padahal kita nggak ada apa-apa, nggak kena apa-apa kan? Mereka yang disiksa kok, mereka yang di sana jauh sekali siksa. Kita di sini kan nggak ada masalah. Kok bisa bapak yang nangis? Apa hubungannya? Tanpa bapak sadari, bapak tadi nyatukan rasa. Bapak hayati apa yang dia rasakan. Bapak merasa seperti mengalami apa yang mereka rasakan. Itulah namanya rabitoh, wasilah dalam dunia tarekat. Supaya bapak ngerti. Ya, itu saya kasih tahu ilmunya. Apakah begitu kita dianggap syirik? Ya enggak lah. Apakah dianggap nyembah guru? Ya enggak lah. Apakah kita dianggap berdoa meminta ke guru? Ya enggak lah. Karena mereka enggak ngerti tarikat, Pak. Kalau tarikat dihabisi mereka sesat, semua bidah sesat. Nah, inilah ajaran ini yang membuat pengikut-pengikut Wahabi ini menjadi ekstrim ya sebahagiannya. Kalau tidak cukup ilmu syariahnya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Maka nanti sebenarnya berwasilah dengan amal soleh boleh, berwasilah dengan orang soleh boleh. Cuman Utsaimin sekarang membatasi pengikut Muhammad ini yang boleh itu berwasilah dengan orang soleh yang hidup. Itu pendapat dia lah ya, yang mati nggak boleh katanya. Kalau dalam tarekat yang meninggal, guru kita yang sudah meninggal pun, karena mati itu bagi ruh tidak ada matinya, Pak. Yang mati itu adalah jasmani, terputus hubungan jasmani dengan ruh. Karena Allah sendiri mengatakan orang beriman itu la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kira orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Balah ya, mereka hidup. Kapan ruh mati? Mana ada ayat ruh mengatakan mati? Yang mati itu nafs, jiwa. Ruh enggak pernah mati. Ya carilah dalilnya, enggak ada. Makanya dikatakan Allah, mereka tidak mati. Nah, di dalam dunia tarekat, karena guru kita kenal kita sama dia, kita pernah belajar sama dia. Waktu hidupnya, waktu meninggal kita masih terikat bayang, bisa membayangkan wajah dia kan? Nah, maka dunia tarekat masih dibolehkan itu dengan guru kita yang kita kenal yang sudah meninggal. Tapi yang paling dianjurkan dengan guru yang hidup. Dunia tarekat pun begitu, dianjurkan yang hidup bukan yang mati. Karena yang mati sudah habis, selesai tugasnya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Maka di dalam ilmu syariah sebenarnya kalau kita mau mengkafirkan orang lain, ilmu syariahnya begini, Pak. Harus berdasarkan dalil yang pasti, dalil yang qat'iyul wurud. Pasti dia dalil itu dari Allah dan Rasul. Kalau kita mengkafirkan orang pakai dalil yang masih jonnil wurud, masih diduga dari Nabi, enggak pasti, seperti dalil hadis ahad. Hadis ahad itu dalam ilmu fikih disebut itu jonnil wurud, masih diduga dari Nabi. Kenapa? Yang diriwayatkan cuma satu orang. Ahad, gharib, 1-2 orang aja yang ceritakan. Itu pun ya tidak ulama besar. Jangan-jangan bukan dari Nabi gitu kan. Tak salah apalah. Dia enggak kuat, dia enggak menghasilkan yakin 100%. Hadis ahad, hadis hasan, hadis lemah. Itu tidak menghasilkan keyakinan pasti. Maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh kita mengkafirkan orang berdasarkan dalil yang jonnil wurud, diduga dari Nabi. Tapi kalau sudah hadis mutawatir, ratusan ribuan orang meriwayatkannya begitu, itu sudah pasti menghasilkan ilmu yakin. Kalau kita ingkari, kafir kita. Quran itu diriwayatkan ratusan ribuan sahabat. Kalau kita ingkari, kafir kita, Pak. Nah, gitu ya. Kemudian harus berdasarkan dalil yang pemahamannya juga qat'iyul wurud, qat'iyud dilalah namanya. Pemahamannya tunjukkan dalil itu pemahamannya pasti disepakati ulama. Kalau nggak disepakati, khilaf, nggak bisa kita kafirkan orang. Ya wasilah ini kan khilaf juga, nggak bisa kita kafirkan orang. Nggak bisa kita mengkafirkan orang, Pak, sembarang. Dengan dalil yang bisa bermakna mustarak, ganda. Ini dalam usul fikih dipelajari.
Karena kalau dia masih ganda pemahamannya, ulama beda pendapat, tidak menghasilkan keyakinan pasti. Maka mengkafirkan orang tidak boleh berdasarkan dugaan. Umar bin Khattab, ketika ada orang mencuri, apa hukuman mencuri, Pak? Potong tangan. Nah, ketika ada seorang pemuda mencuri, dia tanya, interogasi sebelum potong tangan. Kamu kenapa mencuri? Ya bagaimana aku gak mencuri, Umar? Aku kerjaanku gak ada, cari kerja ke sana kemari gak dapat. Anak istriku udah gak makan berhari-hari. Daripada anak istriku mati, bagus aku mencuri. Terkejut Umar. Mau dipotong tangan, gak berani dia, Pak. Kenapa? Subhan. Maka Umar itu jadi pemimpin, itu turun ke lapangan, dicari, diteliti mana masyarakat yang gak makan. Dia takut dia berdosa, tanggung jawab dia itu. Dia khalifah, dia pimpinan tertinggi. Maka ketika dia jumpa seorang ibu yang memasak batu, anaknya nangis gak makan, dia pikul berasnya. Datang ajudan, udah aku aja mikul Umar. Kamu kan khalifah, mau kau nanggung dosaku, mikul dosaku. Dia pikul lah. Itu Umar bin Khattab. Jadi digagalkannya hukum potong tangan itu. Kenapa? Karena ada syubhat, keterpaksaan yang sangat mendesak. Jadi nggak sembarangan menegakkan hukum Allah. Itu saya sebut al-sunnah di ilmu syariat tadi. Yakin pun gitu, dalil berdalil gitu. Kalau nggak pasti dalilnya, jangan coba-coba mengkafirkan. Kenapa? Karena ulama beda pendapat memahami ayat itu. Kalau mereka beda, contoh. Aisyah mengatakan Nabi Muhammad tidak melihat Allah. Barang siapa mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah, melihat zat Allah, maka dia dusta, bohong. Ya, Abu Dzar juga berpendapat Nabi tidak melihat Allah, dihijab cahaya. Abu Hurairah mengatakan Nabi melihat Allah. Ibnu Abbas Nabi melihat Allah wajh Isra Mi'raj. Nah, termasuk sahabat besar lainnya seperti Muadz bin Jabal dan lain-lain. Nah, apakah kita mengkafirkan Allah itu bisa dilihat oleh manusia ketika di bumi seperti Nabi Muhammad SAW atau para wali? Nabi Muhammad SAW pernah melihat zat Allah, maka Allah itu bisa dilihat di bumi selama kita hidup. Enggak ada itu, kafir. Enggak bisa, karena sahabat aja beda pendapat. Paham Bapak? Enggak bisa kita mengkafirkan dengan yang sahabat berbeda pendapat. Ini bahaya. Nah, kalau enggak ngerti syariah tadi, itu bahayanya begitu. Enak aja mengkafirkan orang. Pendapat dia aja yang paling benarnya gitu. Padahal ulama beda pendapat, dikafirkannya. Nah, ini bahaya sekali. Maka saya suka mengatakan begini, Bapak Ibu, kalau kita misalnya kan ada istilah, ayo kembali kepada Quran Sunnah. Sebenarnya jargon ini bagus, tapi hati-hati juga disalahpahami. Hati-hatinya karena yang paling benar, paling tepat itu Bapak Ibu, ayo kita kembali kepada pemahaman ulama yang disepakati ulama terhadap Quran Sunnah. Itu yang benar, paling tepat. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita kembali kepada Quran Sunnah, kebanyakan orang sesat itu berdalil pakai Quran Sunnah, tapi pemahamannya yang sesat. Contoh, Ahmad Musodik, kenal? Teman saya pernah jadi pengikutnya sebelum dia sesat. Nah, sekarang sudah tobat, belajar sama guru saya. Apa dia bilang? Kami didakwahi, Ustaz Pesal. Apa dakwanya? Ya Ahmad Musodik itu mengaku jadi nabi berdasarkan Quran katanya. Dia kuatkan kedudukan dia nabi berdasarkan ayat Quran. Dalilnya Quran. Apa itu? Nanti akan diutus mim ba'dihi ismuhu Ahmad. Sesudah Nabi Isa namanya Ahmad. Apa tugas Nabi Ahmad? Dalam Quran disebut tugas Nabi Ahmad adalah musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maka disebutlah namanya Ahmad Musaddiq. Ahmad yang membenarkan kitab sebelumnya. Dia benarkan Hindu, Buddha, kitab Perak, Injil, semua dibenarin agama. Benar nggak dia kembali kepada Quran? Benar, tapi pemahamannya sesat. Ya, paham Bapak? Orang Syiah itu pakai Quran hadis, Quran Sunnah. Kalau kita debat dengan orang Syiah, luar Quran hadis semua. Sampai ada Syiah yang ekstrimnya, tidak semua, ada yang ekstrimnya.
Semua sahabat itu kafir kecuali 3 orang. Miqdad, Ammar bin Yasir, Ibnu Abbas. Semuanya kafir kecuali 3 orang katanya. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Dalilnya ternyata hadis Bukhari. Jadi kita baca al-zikr mereka, sahabat itu kafir itu sudah dikatakan Nabi, sudah diprediksi Nabi sebelum wafat. Apa kata Nabi? La taqtuluna min ba'di. Jangan kamu saling membunuh, jangan kamu membunuh sesudah aku wafat. La takfuruna min ba'di. Jangan kamu kafir sesudah aku wafat. Ini udah dipesankan Nabi jauh-jauh hari. Sesudah Nabi wafat, banyak sahabat yang kafir, banyak sahabat yang membunuh. Perang Jamal, perang Siffin. Maka semua sahabat ini kafir ini, kecuali 3 orang. Dalilnya apa? Hadis Bukhari. 2 lagi hadisnya dalilnya. Ngeri enggak? Ngeri. Pakai Quran hadis, pakai Quran sunnah. Orang Khawarij membunuh, menghalalkan darah Imam Ali. Pakai apa? Pakai dalil Quran hadis. Pakai dalil Quran, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Ali kafir, Muawiyah kafir. Ali kafir karena mau berdamai dengan pemberontak. Hukum pemberontak di dalam Al-Quran adalah dibunuh, diperangi. Muawiyah memberontak pemerintah yang sah Imam Ali. Muawiyah kafir. Keluar mereka 12.000 dari barisan. Datang Ibnu Abbas, diajak dialog. Kenapa kalian kafirkan? Kenapa kalian keluar dari barisan Ali? Dulu kalian simpatisan membela Ali habis-habisan, sekarang keluar. Kenapa? Ya kami mengkafirkan Ali karena 3. Kami keluar karena 3 hal. Yang pertama, Ali mau berdamai dengan pemberontak. Dalam Quran dikatakan pemberontak dihukum bunuh. Muawiyah itu pemberontak. Apa katanya? Kata Ibnu Abbas, percaya gak kalian? Saya lebih paham tentang Al-Quran daripada kalian? Percaya. Saya lebih dekat dengan Nabi dari kalian? Percaya. Nah, ketahuilah, bukankah Allah mengatakan man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja maka hukumannya neraka jahanam. Ini ayat Quran, benar? Benar. Apakah Muawiyah dan sahabat lainnya bukan orang beriman? Ya orang beriman. Nah, karena itulah Imam Ali mau berdamai, takut membunuh orang beriman. Kalau nggak terpaksa perang, nggak bisa perang membunuh. Ya karena itulah berdamai. Oh, bagaimana dengan Aisyah, Ummahatul Mukminin? Dia juga memberontak. Kenapa nggak dibunuh? Ummahatul Mukmin. Ummahatul Mukmin itu adalah ibu-ibu orang beriman. Apa hukum membunuh ibu kalian? Haram. Nah, Aisyah itu adalah ibunya orang beriman. Makanya orang beriman nggak boleh menikahi istri Rasul. Haram. Itu dianggap ibu orang beriman, nggak boleh dinikahi. Hanya istri Rasul yang nggak boleh nikahi. Abu Bakar wafat, istrinya dinikahi Imam Ali. Nabi wafat, nggak ada yang berani menikahi istri beliau, walaupun 11 atau 13 orang. Kenapa haram? Maka dari 12.000 kaum Khawarij ini 2.000 tobat yang mendengar ini, debat ini. Kembali ke Imam Ali, 10.000-nya lagi tetap dari Khawarij. Apa ciri orang Khawarij? Hafal Quran, jago hafal, tapi pemahamannya pemahaman cenderung Arab Badui, saya menyebut gitu. Lemah akalnya, tidak meresap ke qalbu, beragama, kasar. Orang Arab Badui itu sebelum masuk Islam kencing aja di masjid Madinah itu, dikencingnya masjid itu. Datang sahabat, ya Rasul, mau ditepuknya kepalanya kan, mau dibunuh. Pandang sama Umar, jangan-jangan kata Rasul, dia nggak paham, nggak bisa dikasari orang itu. Akhirnya karena Nabi lembut kepada mereka, maka mereka sebagian masuk Islam. Jadi Arab itu pun banyak Pak. Ada Arab Quraisy pintar-pintar, ada Arab Badui orang pedalamannya agak akalnya agak gini. Maka banyak orang Khawarij itu cenderung Arab Badui, dia main hafalan aja, tapi pemahamannya lemah. Ya, nah, kita yang suka model-model mengkafirkan itu. Maka kita harus ini. Yang ketiga Bapak Ibu, harus berkaitan dengan pokok-pokok akidah, bukan furu, cabang-cabang. Jadi yang pokok-pokok diingkari baru kafir. Kalau cabang-cabangnya, furu-furunya ulama beda, nggak bisa kita kafirkan. Nah, kadang-kadang kalau orang nggak ngerti syariah, yang furu pun nanti beda, kita kafir katanya. Gara-gara pemahaman yang salah.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dikit lagi. Asalis yang ketiga, malam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahahum mazhab kafar. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu dengan kekafiran mereka atau membenarkan mazhab pemahaman mereka, maka dia kafir. Wah, inilah salah satu teks yang membuat orang mereka sangat benci dengan orang kafir, kan? Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, kafir. Benar. Enggak boleh ragu kita, Pak. Atau ragu dengan kekafiran mereka? Enggak boleh ragu. Kalau kita ragu kekafiran mereka, nanti kita sendiri yang kafir. Ya. Nyembah manusia, nyembah Nabi Isa, nyembah Ujair. Orang Yahudi kan nyembah Ujair, ada yang nyembah Nabi Isa yang sesat, ada yang dilaknat Allah karena membunuh para nabi, menyembah nabi. Kemudian ada yang menyembah berhala. Ini kufur musyrik semua ya kafir. Nah, yang ujungnya ini yang masalah dikit. Au sahama jauh dan membenarkan mazhab pemahaman mereka. Kalau membenarkan pemahaman mereka yang kafir, yang syirik, kita kafir, kita terima. Tapi kalau membenarkan pemahaman mereka yang benar, yang bagus, ini bahaya, kita dikafirkan gara-gara membenarkan orang kafir. Maka dari sini nanti muncul pemahaman hadis Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka mereka kafir. Kalau kita menyerupai orang kafir, kita kafir. Ya kalau perbuatan kafir kita serupai, kafir. Tapi kalau perbuatan baik orang kafir kita serupai, ya enggak kafir lah. Secara fikih mana mungkin kita kafir. Bapak nyerupain orang Jepang, pakai mobil Jepang, Toyota, kafir? Ya nggak bisa. Bapak nyerupai orang Korea, pakai Samsung, kafir? Ya nggak bisa lah. Baju koko nyerupai orang Cina yang Muslim, kafir? Ya nggak bisa lah. Kalau perbuatan kafir yang kita ikuti, ya kafir. Tapi kalau perbuatan baik orang kafir, pemahaman mereka yang baik, mazhab mereka, pemahaman mereka, sebagian pemahaman mereka yang baik, kita ikuti, ya nggak bisa dikafirkan. Nah, ini kan bahaya kalau nggak disyarakat, Pak, bagi orang awam. Maka nanti dari sini pun muncul lagi pemahaman negara Indonesia ini tidak berdasarkan Quran Sunnah, maka negara ini negara kafir, tauhid. Wah, ini ngeri lagi, Pak, kan? Ini lapasnya juga. Yang keempat ini disebut mani takada anna ghayra hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam aku min hidayah anu mawlid ansanakum kallazi fadullahu mutawarid ala ummi bahwa kafir. Siapa yang beriktikad berkeyakinan ada petunjuk Nabi yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi, berhukum dengan hukum yang tidak ditunjuki Nabi, seperti mengutamakan hukum tauhid selain hukum Allah dan Rasulnya, maka dia kafir. Ini pun bahaya sekali. Ya, nanti saya jelasin ini dikit lagi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita benarkan mereka, kalau misalnya, maka muncul nanti pendapat demokrasi itu adalah hukum tauhid, mazhab tauhid. Kalau demokrasinya demokrasi liberal, tak ada Tuhan di sana, kita setuju. Kenapa? Karena demokrasi liberal itu dari rakyat untuk rakyat, tidak ada Tuhannya. Kalau rakyat sepakat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, aman-aman aja, yang penting aman aja, nggak masalah. Bapak mau narkoba, disediakan pemerintah tempat narkoba. Nah, bapak mau zina, disediakan lokalisasi, nggak ada masalah sama mereka. Kita menghalalkan yang haram. Itu orang kafir. Kalau begitu modelnya, ya bisa kafir ya, Pak. Karena kita menghalalkan yang haram. Ya. Dulu kan ada kejadian Bill Clinton, ya, dia selingkuh, mau di impeachment, kemudian diambil suara rakyat, referendum. Setuju gak kalian diturunkan dari jadi presiden? Rakyatnya bilang, lebih banyak mengatakan gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Ini demokrasi liberal. Ya. Kalau di kita presidennya sudah selingkuh, sudah teriak, pasti di impeachment kan. Kalau mereka kata rakyatnya nggak apa-apa, nah, itu adalah demokrasi liberal. Yang jadi masalah demokrasi Pancasila mereka kafirkan, Pak, negara kita nih. Ya.
Demokrasi Pancasila sama nggak dengan demokrasi liberal? Beda. Demokrasi Pancasila, demokrasi berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Demokrasi yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ya kan? Maka dia mengatakan Pancasila itu tauhid. Dasar negara ini bukan Quran Sunnah. Maka tauhid. Negara kafir ini katanya. Ya Allah. Saya langsung dengar itu Pak. Seorang pemuka agama di Jogja dulu. Terkejut saya di lapangan luas. Malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirin. Kafir, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir. Negara ini tidak berhukum dengan Allah, maka negara ini negara kafir. Pemerintah ini tidak berhukum dengan hukum Allah, maka pemerintah kafir. Di depan ribuan orang. Saya fakultas syariah di Jogja, terkejut saya dengarnya itu. Saya hadiri. Waduh, bahaya ini. Ternyata pimpinan besarnya itu insinyur. Oh, orang syariah rupanya. Dia pikir gak paham syariah ini, gak paham fikih. Itu khawarij. Ya. Maka saya buat logika begini. Di negara Madinah yang dibangun Nabi, dasar negaranya apa? Seluruh Quran Sunnah atau Piagam Madinah? Apa dasar negaranya? Piagam Madinah. Piagam Madinah itu diambil dari Quran Sunnah. Bukan Al-Quran Sunnah. Nabi tidak maksakan orang Yahudi melaksanakan seluruh Quran Sunnah. Gak bisa. Karena heterogen kan. Maka diambil bahagian dari Quran Sunnah, namanya Piagam Madinah. Perjanjian dasar negara. Nah, kita dasar negara kita Pancasila. Pancasila itu diambil dari Quran Sunnah. Ketuhanan Maha Esa, Qul huwallahu ahad, kemanusiaan yang adil dan beradab, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Musyawarah wa amrum bainahum syura bainahum, urusan kamu musyawarahkan. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, ya keadilan, ya'muru bil adli. Itu kan isinya Quran Sunnah, itu kan isinya Quran. Nah itu kan dasar negara, bukan dasar agama. Kalau dasar agama ya Al-Quran Sunnah, Al-Quran hadis. Tapi dasar negara Pancasila. Bapak kalau mau sholat, mau haji, mau puasa, lihat Pancasila atau lihat Quran Sunnah? Aku mau naik haji Pak, di mana cara-cara naik haji? Lihat Pancasila. Nggak ada yang begitu di Indonesia. Ya lihat Quran Sunnah, dibolehkan nggak? Boleh. Karena masalah kan? Maka orang yang mengkafirkan bangsa ini agak, kalau dalam bahasa saya, lemah sekali pemahamannya Pak. Dia nggak orang syariah itu, nggak paham dia syariah lebih luas. Itu bahaya. Dan itu yang membuat orang teroris tadi. Dan yang keempat ini, siapa yang beretikat ada petunjuk selain petunjuk Nabi lebih sempurna, maka dia kafir. Inilah yang membuat mereka membid'ah sesatkan yang berbeda dengan Nabi Muhammad. Ini pun bahaya juga. Ya, asal beda dengan Nabi, kafir. Karena petunjuk Nabi itu yang paling sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Hari ini telah kusempurnakan agamaku, nikmat kusempurnakan, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Yang dimaksud sempurna di situ kata Wahab Juheli, hukum-hukum pokok Islam itu sempurna bukan detail, semuanya ada. Cara ngorek hidung ada nggak di situ? Nggak ada diajarkan Nabi. Ada nggak diajarkan Nabi suntik meningitis mau berangkat haji umrah? Ada nggak diajarkan Nabi suntik menahan haid? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Malah Pak, makanya ini kalau nggak luas ilmunya gawat. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna aduwakum adullah. Siapkanlah kuda-kuda yang ditambat, ya, dan kekuatan yang kamu punya untuk menggetarkan musuh. Ya Rasul, apa yang dimaksud dengan kuah hauna ar-rimayah wasibaha? Kuah kekuatan adalah memanah, kata Nabi. Jadi kalau perang itu kita harus memanah dan pacuan kuda. Perang Israel dengan Palestina, tentara Palestina pakai panah dengan kuda melawan Israel. Kenapa? Ngikut sunnah Nabi. Benar nggak itu? Hah? Benar nggak? Tentara-tentara kita ini nggak usah kita pakai kuda lah. Nggak sunnah itu, bid'ah. Yang diajarkan Allah dan Rasul dalam Quran adalah
Itulah masyarakat temingkuah. Kekuatan itu adalah arima yang memanah. Maka seluruh TNI Polri harus jago mana. Gak usah pakai pistol, gak usah pakai bom. Benar. Inilah orang yang tidak kontekstual. Makanya mengikut sunnah itu Pak, mengikut sunnah ini yang terakhir, gak bisa semua selesai. Mengikut sunnah itu, coba perhatikan ayat Allah. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu an wallazina tabauhum bi ihsan. Coba perhatikan bagus-bagus. Dan orang-orang yang mengikuti orang-orang nabi dan sahabat, orang terdahulu, bagaimana cara mengikuti mereka? Bi ihsan, dengan cara yang baik. Mengikuti nabi dan sahabat tidak boleh membabi buta. Ada orang asal sunnah nabi, semuanya mengikutinya. Ini maaf, ini agak pau orangnya sebenarnya Pak. Ya. Ini tegas kita katakan. Maka di zaman tabiin besar itu sebagian ngaku. Kalau nggak ketemu Imam Malik, nggak ketemu Imam Hanafi, masya Allah, aku sudah celaka, sesat. Kenapa gitu? Yang kupikirnya semua yang dilakukan Nabi itu wajib dilakukan. Semua sunnah yang dilakukan Nabi itu wajib sama dia Pak. Kalau nggak ikut sunnah, bid'ah, sesat. Ini pemahaman sesat. Itu ulama besar hadis Ibnu Uyainah dan lain-lainnya mengatakan begitu. Mereka sesat. Siapa yang merubah pikiran mereka? Ulama-ulama fikih. Ulama fikih mengurai mana sunnah yang wajib dilakukan, salat wajib, mana sunnah yang tidak wajib tapi dianjurkan, salat sunnah, puasa sunnah, mana sunnah Nabi yang haram dilakukan. Saya ngomong gini, orang sunnah terkejut. Ada nggak sunnah yang haram? Kok bisa sunnah haram Ustaz? Nggak belajar fikih. Sunnah yang haram nikah lebih dari 4. Haram, itu sunnah Nabi. Menikahi istri Nabi. Wafat Nabi, aku ngikut Nabi lah, ngikut sunnah. Aku nikahilah istri Nabi. Nabi kan milik perempuan itu. Nggak bisa. Nabi sebelum wafat ngomong apa? Nanti kalau aku meninggal, kuburkan aku di tanahku, di rumahku sebelah masjid. Coba ngomong gitu sama anaknya Pak. Nanti kalau bapak wafat, kuburkan bapak di rumah ayah tanah ini ya. Mau? 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 Tapi katanya ngikut sunnah. Mau? Bapak mau gitu Pak? Jadi kuburan bapak nanti di rumah bapak, di tanah bapak, nggak boleh tempat kuburanmu. Itu Nabi Muhammad lihat kuburannya di rumahnya. Kalau mau ikut Nabi, maka ulama fikih itu sangat cerdas. Sunnah itu ada yang wajib, ada yang anjuran saja, ada yang nggak boleh. Nabi bulan puasa mencium Aisyah istrinya. Ya Rasul boleh nyium istri? Wah, jangan. Kalian beda sama aku lebih kuat nahan, kalian nggak kuat nahan. Makruh mencium istri bulan puasa kata ulama fikih. Padahal Nabi melakukannya. Nah, makanya ulama hadis zaman dulu pun banyak yang sesat Pak. Ulama fikih lah yang menyelamatkan mereka. Mereka ngaku sendiri. Dan sekarang diulangi lagi orang-orang tertentu. Ngikut sunnah itu membabi buta. Kalau beda sesat. Beda bid'ah, sesat, masuk neraka. Padahal enggak. Beda sama bertentangan dalam fikih itu beda. Kalau beda belum tentu bertentangan. Bapak pakai peci, ibu pakai mukena. Beda enggak? Beda. Bertentangan enggak? Ya enggak bertentangan. Memang tutup aurat model bapak begini, tutup aurat model ibu memang begitu. Nah, inilah namanya fikih, pemahaman yang mendalam. Fikih itu disebut pemahaman mendalam. Tapi bagi mereka nanti asal beda sesat. Dianggap kita mengingkari Rasul. Tidak begitu. Kalau orang fikih tak begitu. Yang sempurna itu kata Wahbah Juhaydi. Wahbah Juhaydi ulama syariah. Jago, tafsirnya tebal, fikih Islam adilatnya tebal, ulama besar dunia Suriah. Jadi jelaskan yang dimaksud sempurna adalah pokok-pokok agama yang sempurna. Ada masalah akidah, muamalat, apa semua sudah sempurna. Tapi rinci-rincinya nanti dijitiatkan ulama sesuai dengan zamannya. Ya. Nah, ini penyebab ini. Jadi kalau kita beda dengan Rasul dianggap kita mengingkari Rasul. Enggak begitu sebenarnya. Rasul itu sangat bijaksana. Perintahnya itu ada, rata-rata ada hikmahnya.
Kecuali ibadah mahdoh nanti yang nggak bisa kita cerna. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Aku nggak mau lah sholat subuh 2 rakaat. Kenapa? Ya mana bisa sehat kita 2 rakaat. Kalau subuh itu sholatnya 100 rakaat, 50 rakaat baru sehat badan kita. Ya siapa bilang sholat itu niatkan badan? Itu kan hak Allah. Mau sehat ya olahraga lah, bukan sholat. Sholat kok niatkan badan. Fungsi sholat itu, kalaupun kita sehat gara-gara sholat, itu salah satu hikmahnya. Tapi bukan tujuan sholat itu. Nah, gitu ya. Nah, inilah Pak nanti. Maka buku ini, kalau nggak punya ilmu syariah yang bagus, inilah yang nanti mengkafirkan, menyesatkan. Maka Bapak pasti paham kan? Kenapa pengikut-pengikutnya ini cenderung keras. Begitu ya, karena kekurangan ilmu syariah. Mereka nggak kuat fikih usul fikihnya, cara istinbat hukumnya nggak kuat, cara memahami dalilnya nggak sempurna, nggak bagus. Dalil itu cara memahaminya ada metodologi memahami dalil dalam ilmu syariah. Ya, dalil itu ada yang disepakati Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Oh, Qiyas mereka tolak. Makanya mereka kadang-kadang Qiyasnya banyak rusak. Mereka nolak Qiyas. Padahal ulama ahli hukum 4 mazhab itu menerima qiyas. Akhirnya mereka membuat kias-kias fasik namanya. Mengkiaskan, menyamakan orang tawassul penyembah berhala dengan orang tarikat, disamakan orang soleh dengan berhala. Ini kias rusak namanya Pak. Kias fasik. Digunakan dalil untuk dalil orang kafir, digunakan untuk dalil orang beriman. Ini kerjaan orang Khawarij masa lalu. Dalil ini untuk orang kafir, digunakan untuk orang beriman. Karena nggak paham tadi menggunakan metodologi menggunakan dalil nggak bagus, mereka kurang mengerti. Jadi serampangan. Yang tahu ya ahli ilmu yang sudah belajar syariah. Kalau orang awam, oh itu kata Nabi kok, itu kata Rasul. Akidahnya pun nanti begitu juga. Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah yang Rahman bersemayam di atas aras. Sampai Ibnu Taimiyah pun di awal-awal tersalah. Syekh, bagaimana yang dimaksud dengan Allah istawa alal aras? Ya begini, seperti aku duduk begini katanya. Wah, kan gawat itu. Mujassimah larinya karena belajar dengan sahabat salaf juga. Orang Khawarij itu kan ulama salaf, Pak. Iya kan? Hidupnya masa sahabat, ulama salaf. Tapi salaf yang mana? Jangan salah memilih salaf. Ada juga salaf obat puris. Ya kan? Salaf yang kita pilih itu salaf yang soleh, salaf kibarul ulama, ulama-ulama besarnya. Kayak Imam Ali, itu kita ikuti. Imam Ali bilang, Allah menjadikan aras bukan sebagai tempat jatnya, hanya untuk menunjukkan kebesarannya. Kenapa kita ikuti pendapat Buddha? Aina Allah fis sama, di langit. Jawaban Buddha lebih kita utamakan dari jawaban Allah. Ketika sahabat bertanya, ya Rasul, di mana Allah? Turun ayat. Ketika hambaku bertanya tentang diriku, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat, kata Allah. Itu Allah sendiri yang langsung jawab. Bukan Buddha yang jawab, tapi dipakai jawaban Buddha. Aina Allah fis sama, kata Buddha. Buddha ditamakan pendapatnya dari perkataan Allah. Kalau kita mau logis-logisan lah ya. Makanya sebenarnya pemahaman itu harus kibarul ulama. Jangan pemahaman sahabat kecil, Arab Badui, yang kadang-kadang mereka sebenarnya kurang kuat pemahamannya, kurang luas gitu ya. Oke Pak, hanya bisa sampai 4, nggak bisa sampai 10 jelasin. Yang 4 ininya sudah nggak selesai kan? Waktunya sudah habis. Saya kira itu saja dulu pengantar perkenalan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau bertanya silakan.